Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Mandavian Andreans dari kelas MNJ 24C dengan NPM 244111058. I'm so excited to be here today. Hari ini kita akan membedah sebuah topik yang menjadi jantung dari efektivitas organisasi, yaitu leadership, behavior, and situational adaptation. Kita sering mendengar pepatah pemimpin itu dilahirkan, tapi kenyataannya pemimpin yang hebat itu bentuk melalui aksi dan keputusan yang tepat. It's not just about your personality, it's about your agility. Mari kita lihat bagaimana cara menjadi pemimpin yang tidak hanya diikuti, tapi juga mampu menggerakkan tim secara dinamis. Foundation of leadership behavior. Sebelum kita melangkah jauh, let's talk about the foundation. Perilaku pemimpin itu bukan soal gaya berpakaian atau bicara saja, but is about two fundamental dimension. Pertama, task-oriented behavior. Ini bicara soal struktur, goal setting, dan deadlines. Ini adalah otak dari sebuah proyek. Kedua, relation-oriented behavior. Ini bicara soal empati, trust, dan dukungan emosional. Ini adalah hati dari sebuah tim. Pemimpin yang sukses bukan dari yang memilih salah satu, tapi yang tahu kapan harus menekan pedal gas pada tugas dan kapan harus merangkul timnya untuk menjaga moral. Next, ada behavioral style atau the managerial grid. Coba kita bayangkan sebuah peta koordinat yang disebut managerial grid. Di satu sisi kita punya pemimpin tipe diktator tinggi, ini tugas tapi nol di hubungan. Hasilnya target tercapai tapi timnya burn out dan penuh tekanan. Di sisi lain ada the harmonizer, semua orang senang tapi kerjaan gak beres karena terlalu santai. Our ultimate goal is to reach the team leadership quadrant. Kita ingin produktivitas maksimal yang lahir dari komitmen tim yang tinggi. High task, high relationship, that is the gold standard we are aiming for. Selanjutnya ada core concept of situational leadership. Nah, pertanyaannya, apakah gaya yang sama bisa dipakai untuk semua orang? The answer is a big no. Inilah esensi dari situational leadership. Tidak ada gaya kepemimpinan yang paling benar untuk segala situasi. Situasi itu fluid, dan setiap anggota tim punya latar belakang yang berbeda. Pemimpin yang hebat adalah mereka yang mampu menjadi bunglon yang cerdas. Kita harus melakukan diagnosa cepat. Apa yang dibutuhkan tim saya saat ini? Leadership is a response, not a reaction. Next, ada diagnostic assessing follower readiness. Bagaimana cara kita mendiagnosa? Kita lihat dua hal, competence, kemampuan teknis, dan komitmen atau motivasi. Kita membaginya menjadi 4 level kesiapan. Yang pertama ada R1, the rookie, semangat tinggi tapi belum punya apa-apa. Yang kedua ada the struggle, sudah mencoba tapi mulai merasa sulit sehingga motivasinya turun. Yang ketiga the reluctant expert, sudah jago secara teknis tapi mungkin sedang jenuh atau kurang percaya diri. Yang keempat, the star player,
sudah ahli dan punya motivasi internal yang sangat kuat. Setiap level ini butuh obat yang berbeda dari kita sebagai leader. Dan selanjutnya ada strategi S1, Directing the Telling Style. Untuk level 1, jangan langsung kasih kebebasan, mereka butuh directing atau the telling style. Di fase ini kita harus dominan pada task dan rendah pada relationship. Kenapa? Karena mereka butuh kejelasan. You provide specific instruction and closely supervise performance. Jangan buat mereka bingung dengan instruksi yang abstrak. Katakan apa yang harus dilakukan, kapan, dan bagaimana caranya. Clear direction is the keenest thing you can do for a beginner. Slide selanjutnya ada strategi S2 and S3. Question and supporting. Ketika tim mulai berkembang ke R2, kita gunakan question, kita tetap beri arahan teknis, tapi kita mulai buka ruang diskusi agar mereka tidak patah semangat. Nah, transisi yang paling menantang adalah ke level R3. Di sini kita gunakan supporting karena mereka sudah ahli secara teknis. Jangan diajari lagi, tugas kita adalah menjadi pendengar yang baik. Shift your focus from telling to asking. Libatkan mereka dalam pengambilan keputusan agar mereka merasa memiliki proyek tersebut kembali. Rebuild their confidence, don't micromanage their skills. Selanjutnya ada strategi S4, delegating the empowerment style. Lalu kita sampai pada level tertinggi, yaitu S4 atau delegating. Ini adalah dambaan setiap pemimpin memiliki tim di level R4. Strategi kita ini adalah low task and low relationship. Kedengarannya aneh, bukan berarti kita lepas tangan, tapi kita memberikan otonomi penuh, give them the what and let them decide the how. Kalau kita masih cerewet mengatur orang yang sudah ahli, kita justru menghambat kreativitas mereka. Empowerment is the ultimate form of trust. The impact of misadaptation. Rekan-rekan, kita harus waspada terhadap misadaptation. Kegagalan beradaptasi bisa fatal. Bayangkan, jika Anda memberikan gaya delegating kepada orang baru atau R1, maka yang terjadi adalah kekacauan. Sebaliknya, jika Anda memberikan gaya directing kepada seorang senior yang sangat ahli atau R4, mereka akan merasa dihina dan akhirnya kehilangan rasa hormat pada Anda. Adaptation is the bridge between leadership effort and real result. Tanpa adaptasi, usaha kita hanya akan menjadi kebisingan tanpa makna. Yang terakhir, ada conclusion and final thought. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan pesan ini. Kepemimpinan bukan tentang kekuatan posisi Anda, tetapi tentang ketajaman persepsi Anda terhadap orang lain. Leadership is a journey of constant adjustment. Kenali orientasi perilaku Anda, diagnosa tingkat kesiapan tim Anda, dan beranilah untuk menyesuaikan gaya Anda demi kesuksesan bersama. Be the leader your team needs, not the leader you want to be. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.